Halo tim, kali ini gue mau bahas tentang cara membuat konten YouTube yang menarik. Jadi di sini gue mau bahas kayak gimana sih orang biar betah nonton YouTube lu gitu ya. Kalau misalnya kalian bikin video gitu kan, misalnya ada mukanya kayak gue sekarang, mungkin ada juga yang nggak betah sih ngeliat muka gue, tapi nggak apa-apa. Kali ini gue mau bahas tentang gimana sih caranya membuat konten YouTube yang menarik gitu ya, biar memikat orang, biar pada nontonnya lama, atau mungkin dari cara berbicara dan lain-lain. Oke, daripada lama-lama mendingan kita langsung aja ke tipsnya. Yang pertama, buat konten dengan kesenangan kalian. Kalau misalnya kalian senang dengan sesuatu, itu harus dibuat konten. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak senang, akan jatuhnya tuh kayak tertekan gitu. Jadi kalian harus membuat konten yang kalian senang gitu ya. Kalau misalnya kalian senang, misalnya memasak nih, kalian senang memasak, tapi kalau misalnya disuruh bikin konten kayak gua, misalnya review dan apapun lah itu, misalnya review sepatu atau review lighting atau apapun lah, itu kalian nggak bakal bisa gitu, karena di situ kalian nggak seneng gitu, jadi nggak ada hatinya gitu. Kalau misalnya kalian memang suka memasak, buatlah konten memasak gitu. Jadi apapun yang kalian senang, buatlah konten. Jadi pas bikin konten tuh kalian seneng, jadinya nggak tertekan gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu, makanya gue bilang buatlah konten dengan kesenangan kalian. Kalau misalnya kalian senang, pasti kalian akan terus mengulas konten yang kalian senang. Apalagi kalau misalnya konten yang kalian bisa, jadi enak lah dibuatnya gitu ya. Yang kedua, cari ide yang out of the box. Out of the box di sini sebenarnya kayak misalnya gua nge-review atau gua ngedit gitu. Cari yang enak gitu. Apa sih yang sekarang lagi booming? Apa sih sekarang yang lagi hits dan lain-lain. Cara penyampaiannya juga kalian harus out of the box. Ada juga kayak misalnya gua contoh PickyPix ya kan. PickyPix kayak what's up gitu ya. Jadi apa ya, punya konten atau punya ini sendiri gitu loh, punya apa sih, punya identitas sendiri gitu. Jadi kalian harus punya identitas dan out of the box. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin konten masak, masaknya di mana, atau mungkin masaknya mau di empang, di pinggir laut, atau gimana, atau masaknya harus pakai wine atau apalah, kalian bisa di ini. Jadi kalau misalnya itu gua kasih contoh, misalnya konten review, tapi reviewnya itu di luar. Jarang kan yang ada review kamera tapi di luar gitu ya kan. Mungkin shotnya iya, tapi kalau misalnya reviewnya di luar gitu, nggak di studio, ya bisa-bisa aja gitu. Jadi out of the box. Jadi kalau misalnya kalian jangan mencontoh orang lain gitu, kalian harus punya yang apa ya, yang jadi materi kalian tuh lebih enak ditonton gitu. Atau mungkin kalian biasa out of the box ya, biasanya 30 menit atau berapa puluh menit lah, terserah kalian lah. Misalnya cuma 3 menit atau berapa menit ya, terserah kalian lah. Yang ketiga, konsisten. Nah, konsisten di sini tuh amat sangat susah. Gua juga udah bikin konten hampir 3 bulan, 2 bulan, terus sebulannya gue berhenti, terus yang keempat bulan ini gue buat lagi. Jadi emang konsisten itu rada susah, tapi memang harus terus menerus. Makanya gue bilang tadi harus senang. Kalau misalnya bikin konten tuh harus senang, kesenangan kalian. Jadi kalau misalnya kalian senang, pasti akan terus menerus. Karena konsisten ini susah. Kenapa harus konsisten? Karena algoritma YouTube itu menurut gua agak lumayan repot. Kalau misalnya kalian belum viewersnya kurang, otomatis kalian harus membuat terus. Kalau nunggu viral agak belum tentu ya, karena memang kita siapa gitu ya kan. Jadi harus konsisten. Mungkin suatu saat akan viral. Kayak video gua sebenarnya kemarin ada juga yang 2000, tapi tiba-tiba aja gitu. Tapi nggak ngedongkrak juga, karena video sebelumnya selanjutnya gue agak lama ngupload juga. Jadi memang harus konsisten ya, dalam membuat video tuh harus konsisten banget. Yang keempat, nah ini yang terakhir, kalian harus menjadwal atau memanage waktu upload video kalian di YouTube. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak menjadwal, kalian nggak bakal bisa terus-terusan bikin YouTube gitu, atau bikin video. Kayak misalnya gue yang tadi gue bilang, yang ketiga gitu, konsisten. Kalau misalnya kalian gak konsisten, gak bakal bisa. Jadi yang keempat itu harus membuat jadwal. Kapan membuat video, kapan mengupload video, itu harus kalian jadwalin. Kalau misalnya gue, misalnya hari Senin gue harus menulis materi. Hari Selasa gue harus ngetek. Nah hari ketiga atau hari Rabu gue harus ngedit. Nah hari keempat gue harus
udah upload, atau mungkin kalian bisa langsung nulis atau nulis ngetek dan ngedit dalam satu hari yang sama, itu nggak apa-apa. Pokoknya kalian harus punya tanggal upload atau hari upload. Jadi misalnya hari Rabu harus punya hari upload. Jadi kalau misalnya Rabu, gua harus bikin konten hari Rabu dan upload hari Rabu. Itu lebih bagus. Nah, itu dia tadi tipsnya. 4 tips itu harus kalian coba di rumah kalau misalnya kalian mau buat konten YouTube yang menarik ya. Jadi kalian harus punya 4 itu. Kalau misalnya kalian nggak punya 4 itu, mungkin akan acak-acakan, karena gue juga udah mencoba gitu ya. Jadi memang udah rada susah gitu ya. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye bye team, and see you next week.